15 Maret yang lalu, Presiden Jokowi sudah menghimbau seluruh penduduk Indonesia untuk melakukan aktivitas di rumah saja, kerja di rumah, sekolah di rumah, hingga ibadah di rumah. Untuk mengurangi penyebaran coronavirus, nggak cukup hanya sebagian orang saja yang ikut serta. Kita semua harus ambil bagian. SARS-CoV-2 merupakan virus yang menjadi penyebab penyakit COVID-19. Virus yang masuk ke dalam golongan coronavirus famili ini adalah virus baru yang belum ada vaksin maupun obatnya. Orang yang tersangkut virus ini memiliki gejala seperti flu, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan juga sesak nafas. Ada juga orang yang menjadi carrier yang bisa menularkan virus ini ke orang lain yang imunitasnya kurang baik. Virus ini cepat menyebar sehingga sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Sampai saat ini, virus ini sudah menyebar sampai ke 159 negara dengan jumlah kasus lebih dari 1,5 juta di seluruh dunia. Yang perlu dipahami adalah semua orang dapat tertular virus ini dan dapat berpotensi menularkannya kepada orang lain. COVID-19 ini dapat ditularkan melalui cairan, droplet, atau lendir pernapasan oleh orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat dalam jarak yang cepat, seperti saat kita batuk atau bersin. Virus ini juga dapat terpapar ke orang lain melalui kontak langsung dengan si penderita, seperti berjabat tangan atau menyentuh permukaan benda yang sudah terpapar virus corona, dan tanpa sadar kita menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara mengurangi penyebarannya? Social distancing atau pembatas sosial merupakan tindakan untuk membatasi kontak langsung dengan orang lain, sekaligus tempat atau pusat keramaian. Ini adalah cara yang penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Supaya kebayang gambarannya seperti ini. Orang yang sakit belum tentu sadar bahwa dirinya sedang sakit. Kalau semua orang tidak sadar dengan kondisi kesehatan dan berkumpul, maka virus ini akan dengan mudah menyebar dengan satu manusia ke manusia lain. Dan ketika semua sudah merasakan gejalanya yang sama, atau bahkan ada yang sudah terkena virus corona, itu artinya virus ini sudah menyebar ke banyak orang. Akibatnya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak dapat menampung orang yang positif terkena virus corona, karena jumlah orang itu sudah semakin banyak. Berbeda jika kita melakukan social distancing, seperti mengurangi penggunaan transportasi umum, bekerja di rumah, menghindari pusat keramaian, dan acara kumpul-kumpul. Itu akan mengurangi resiko kita untuk tertular dan menularkan virus ini. Kalau banyak dari kita yang melakukannya, maka penyebaran virusnya akan melambat, dan juga jumlah pasien yang ada di rumah sakit akan berkurang, sehingga pasien yang tertular akan mendapatkan perawatan yang lebih intensif, dan angka kematian dapat ditekan. Lalu bagaimana cara mempraktekkan social distancing ini? Kita bisa mulai dari kegiatan yang mempertemukan kita dengan banyak orang, menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain, terlebih dari mereka yang menunjukkan dirinya sedang sakit, tidak melakukan jabat tangan, dan kalau tempat kerja kalian memperbolehkan waktu work from home, atau kampus kalian banyak fasilitas untuk mengikuti kelas online, ayo di rumah saja. Beribadah dan berolahraga bisa dilakukan di rumah. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Buat yang nggak bisa di rumah saja, jangan lupa untuk selalu melindungi diri ya. Aku tahu nggak semua dari kita itu bisa bekerja di rumah saja, tapi kita bisa mulai untuk membiasakan menjaga jarak sejauh 1-2 meter dengan orang lain. Terlihat sederhana memang, tapi dampaknya luar biasa loh. Karena kan kita nggak pernah tahu seseorang itu sedang sakit, biasa, atau bahkan sudah terpapar virus corona. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari juga untuk menyentuh permukaan benda yang sudah tersentuh oleh orang lain sebelumnya, seperti pegangan tangga. Jika terpaksa memegang, segera mencuci tangan setelah itu. Setelah selesai beraktivitas, biasakan juga untuk langsung mandi dan berganti dengan pakaian yang bersih. Semua pencegahan ini bisa berhasil kalau kita ikut berpartisipasi dan patuh. Batasi kegiatan di luar rumah hanya untuk hal yang perlu dan mendesak saja. Selain social distancing, kita juga perlu untuk menjaga kebersihan personal untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Aku rangkum lagi ya di sini. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun. Tidak menyentuh wajah dengan tangan, terutama pada bagian mulut, hidung, dan mata, karena bagian-bagian tersebut jadi pintu masuk virus ke dalam tubuh.
menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tisu atau siku, tidak dengan telapak tangan. Mengapa kita lakukan ini? Agar orang lain dan benda di sekitar kita terkontaminasi oleh virus yang dikeluarkan. Kalau badan kita udah gak enak, segera istirahat di rumah secepat mungkin. Dan jangan lupa untuk pakai masker, supaya orang lain gak ketularan. Selanjutnya, bersihkan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala, seperti laptop, handphone, gagang pintu, dan pegangan tangga. Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi yang mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu minum air putih secara rutin setiap hari. Rutin berolahraga, tidur cukup minimal 8 jam dan berkualitas. Pada akhirnya, mencegah penularan coronavirus merupakan tanggung jawab kita semua. Yang terpenting, tetap waspada dan jangan panik. We can do